Dari peristiwa besar 9/11 sampai Fox yang diakuisisi oleh Walt Disney berhasil diprediksi oleh kartun The Simpsons. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian, dan gua Faris. kali ini konspirasinya back to cartoon bro. wis. Tapi kartun yang paling ditunggu-tunggu, yang sering banyak menimbulkan pro dan kontra, dan sering banget dibilang kalau ini adalah kartun yang bisa meramal The Simpsons. Yuk, kartun legendaris ya. Legendaris banget. Salah Iya, satu kartun terlama, Is. Masih ada nggak sih sampai sekarang? Kayak masih ada. Masih. Masih. Dia masih ada. Cuma terakhir tuh gue baca dia tuh kayak dari awal itu kan 17 Desember 1989 sampai 2019 episode terakhir katanya. Cuma pas gue ngecek lagi di Google tuh sampai 2022 pun masih ongoing. Iya, Masih kok, ada gitu. di Disney Plus. Sekarang pun seasonnya kalau gak salah season 33 deh, seingat gue ya. Cuma dari hasil yang gue baca atau gue riset tuh 30 seasonan dan udah lebih dari 670-an episode. Dan kalau nggak salah tuh di sini gue sempat baca tuh terdapat 300 lebih karakter yang pernah terlibat dari semua seasonnya. Tokoh dunia gitu. Tokoh dunia juga termasuk salah satunya. Banyak banget gitu. Dan ini juga ditulis sama 116 pengarang. Jadi 116 pengarang cerita, lu bayangin dari 670-an episode dengan penulis tuh yang banyak banget gitu. Dan kita apa mungkin salah satu penulisnya mungkin bisa melihat masa depan ya? Nanti gue punya fakta menariknya tuh. Ada Di akhir. Anjay. Tentang penulisnya, berhubungan sama penulisnya nggak? Iya. Oke. Menarik ya. Tentang pengarang-pengarang ini. Oke. Nah ini gue jujur ya, konspirasi The Simpsons ini mungkin kalian udah sering denger lah. Yang paling terkenal tuh WTC kan. Gitu. Dan gue awalnya tuh mikir ini yalah tai lah, ini mah paling cuma konspirasi biasa aja gitu. Malah gue sempat baca dulu tuh ada yang nyangkal ya, kayak dalam arti ini tuh ketika peristiwanya muncul baru ada Kartunnya. baru ada kartunnya. Terus karena orang nggak false memories mungkin ya, nggak tahu kayak gue pernah nonton padahal itu kartun buatan orang atau buatan pengarang The Simpsons setelah kejadian itu ada. Ya. Gitu. Cuma pas gue riset lebih dalam ya, anjir bro, ini banyak banget kejadian-kejadian tuh yang mirip banget gitu loh. Sumpah sampai tahun-tahunnya episode-episode tahunnya tuh dikasih tahu gitu. Dan Iya. gue gila, gue sampai mikir apa iya ya, masa untuk sebuah kebetulan kayaknya ini hal yang sulit untuk gue percaya gitu. Sebenarnya lebih enak lihat video langsung sih ya. Iya. Untuk ngejudge gitu, maksudnya ini beneran bikinan mereka atau bukan? Karena kan fans juga udah jago gitu zaman sekarang, maksud gua, untuk bikin animasi sendiri. Apalagi stylenya Simpsons sebenarnya kalau dipikir-pikir ya gampang untuk direplikain gitu. Gak sulit-sulit banget ya. Karena kan gak realistis kan kartuni. Oke lah, mungkin kita buat Faris cukup percaya kali ya. Karena jujur gue pas riset ini banyak banget kan, gue cuma ngambil 5. Itu pas gue baca tuh satu-satu kayak anjir masa sih gitu loh. Iya, benar. Sampai kepikiran aja gitu loh. Jadi mungkin yang pertama itu adalah Walt Disney yang mengakuisisi 20th Century Fox. Gitu. Ini menarik banget. Yes, benar banget. Jadi mungkin langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Pertama, Walt Disney mengakuisisi 20th Century Fox. Pada season 10 episode 5 The Simpsons tahun 1998 yang berjudul When You Wish Upon a Star, Homer bertemu Alec Baldwin dan Kim Basinger untuk bekerja bagi mereka. Alec Baldwin dan Kim Basinger adalah aktor asal Amerika. Saat bekerja dengannya, Homer menggagas satu ide film bersama 20th Century Fox executives. Dan setelah percakapan itu, scene berganti lalu memperlihatkan 20th Century Fox dimiliki oleh Walt Disney. Mengejutkannya, pada Maret 2019, Walt Disney mengumumkan telah merger dengan 20th Century Fox. Nah, ini nih salah satu episode yang ngebuat gue anjir, ini prediksinya gokil sih.
Tapi Karena ini spesifik ya. Spesifik ya. Ada disebut studio, 2 studio bahkan. Dua Disney studio. dan 20th tapi ini sebelumnya berarti udah ada kan? Maksudnya Walt Disney udah ada, Udah lah. 20th Udah. Century Fox udah ada gitu. Udah. Iya. Oke. Tapi ini gue kalau khusus yang ini ya, menurut gue masih bisa bukan kayak diprediksi gitu sih Bim. Soalnya ini masih bisa dilihat dari bisnisnya gitu loh. Kayak misalkan dari 2 company ini, yang menurut mereka nih si writernya kayak lebih kemungkinan yang bakal besar tuh si Disney. Karena produk-produknya Disney tuh lebih bagus gitu dibanding 20th Century Fox. Iya. Jadi Bisa. masih bisa kayak 20th Century Fox diakuisisi sama Walt Disney. Bisa bener bisa. Tapi kartun loh maksud gue. Apa gak sih lo? Kayak Kenapa maksudnya? Kalau kartun anak kecil oke lah. Maksudnya mereka nggak perlu sejauh ini. Meskipun menurut gua bahkan di kartun anak kecilnya kayak yang kita udah sebutin kemarin kan karena yang buatnya orang dewasa semua ya. Mereka memasukkan unsur yang mereka sukai ya antara politik, bisnis. Dan bisa jadi sih. dia bisa menikmati kartunnya sendiri gitu. Gila. Ini salah satu yang menurut gue 2 company besar gitu. Dan Disney ternyata dia jatuhnya beli pemegang saham terbesar kali ya? Enggak semua ya? Gue kurang tahu sih. Nggak Cuma ngerti juga sih. dia tuh Detail. beli 711 triliun bro. Gila. Gila. 20 Century TM mau dibeli gak ya? Hah? Sama Disney. Sumpah gue jual Fed sekarang juga. 10 juta. Jangan dong. Tega bener. Tapi ini lumayan membingungkan soalnya dia sangat spesifik, Fet. Dari sekian banyaknya studio gitu loh, Fet. Dia bisa milih 20th Century sama Disney loh. Penulisnya jago juga sih, maksudnya risetnya dia ya. Kalau Iya. emang dia membuat prediksi ini termasuk hebat loh. Tapi gue nggak tahu Fet. Tapi kan 2 studio ini kayak mungkin saat itu egonya juga sama-sama tinggi gak sih? Kayak ya gue 20th Century Fox juga enggak lah. Nggak mau gue dibeli Disney. Gue bisa lebih dari Disney gitu. Nggak tahu ya. Iya sih. Ya mungkin menurut dia ini jokes sih, salah satu jokesnya Jokes gitu. ya. Ya kan cuma kan bisa kenanya pas gitu. Mas kalau gue mikir aja kan bisa aja pakai Warner Bros. Ya kan ada banyak studio lain gitu yang bisa dipakai tapi pilihannya dia bisa tepat, itu hebat sih. Atau mungkin di tahun segitu lagi bersih tegang kali. Mungkin ya. Kayak Iya, lagi bisa misalkan jadi ya, lagi saingan banget Iya gitu ya. benar. Iya benar sih. Terus dijadiin jokesnya Disney beli Fox Di gitu. merger. Iya, Iya. ternyata kejadian. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut nih ya. Oke. Ini yang kedua ini adalah Donald Trump bro. Udah sering banget nih. Dan ini lebih gila bro. Sumpah. Kita kasih. Tapi kemarin ada yang bilang Neng apa? Dia bilang ada di komen Fed nama skrip Neng Opi. Neng Opi ya. Gue kan bilangin Neng silakan Neng gitu. Yang bacain Neng Opi. ininya gitu. Boleh sih. Neng Opi. Neng Opi ya. Neng Opi gitu. Oke lah, kita persilakan Neng Opi untuk membacakan teori kedua dari kartun The Simpsons. Kedua, Donald Trump menjadi presiden. Season 11 episode 17 The Simpsons yang berjudul Bart to the Future yang rilis pada tahun 2000 bercerita tentang Bart yang melihat masa depan saudaranya Lisa. Lisa berhasil menjadi presiden Amerika dan mengatakan ia memiliki tugas untuk membenarkan ekonomi yang hancur setelah ditinggalkan Donald Trump presiden sebelumnya. Tidak sampai di situ, pada pemilihan presiden tahun 2016, salah satu scene The Simpsons sangat mirip dengan yang dilakukan Trump saat berkampanye. Yang ini gimana? Yang ini kita udah videonya apa ya? Videonya si Trump juga turun dari lift juga guys. Dari elevator juga. Eskalator juga gitu. Tapi tadi gue sempet lihat sih yang ada di episode tahun 2000 itu cuma yang Lisa doang kan ya? Yang Lisa. Jadi Trumpnya nggak ada ya, tapi flashback ini jatuhnya. Ini gue nggak tahu sih ya. Tapi kalau di sini flashback sih. Jadi kan si Lisanya cuma ngomong kan. Jadi Lisanya itu kan jadi presiden terus dia bilang gue harus benerin ekonomi dari presiden Donald Trump dan aslinya si Joe Biden ini juga salah satu ibaratnya ya kena busuknya juga gitu karena ekonomi Amerika rada hancur nih setelah Donald Trump katanya sih gitu sih ya, cocok loginya ya. Iya. Gitu. Ini yang ada ini kan apa sih jatuh kertas ya? Kertas dan kertasnya juga di Donald Trump juga jatuh juga kan. Tapi jelasin dulu kali kemiripannya. Nah, kemiripannya mungkin bisa dibilang tuh kalau di sini scene-nya ya, buat yang dengerin di podcast, itu kan ada Donald Trump, di belakang itu ada Homer dan ada para pendukungnya di atas gitu ya. Nyorakin dia turun dari tangga jalan. Iya. Gitu. Dan di scene-nya Donald Trump gitu,
yang asli sama persis ya. persis, cuma nggak ada Homernya aja. Bahkan ada detail yang Bukan jatuh. ada yang baju putih ya di belakangnya dia ya? Oh cuma diganti Homer gitu. Iya ada orang deh Bim, kayaknya Bim pakai baju putih juga. Gue rada lupa lagi. Tapi pokoknya intinya sama, turunnya Donald Trump turun kan. Dan ada yang detailnya adalah orang-orang yang lagi megang spanduknya di The Simpsons tuh ada jatohin ya, satu ya kertas ya. Dan di Donald Trump juga ada bro. Tapi gue punya bantahan sebenarnya sih kalau untuk ini bro. Iya. Apakah kita sama bantahannya? Kayaknya sama. Coba. Kalau gue sih, jadi yang rilis tahun 2000 itu yang Back to the Future itu yang cuma Lisa doang kan. Yang ini tuh sebenarnya scene-nya beda. Itu nggak ada di episode itu. Yang di episode itu cuma disebutin kalau Lisa harus benahin keuangan Amerika karena habis ditinggalin ex-presidennya Donald Trump. Udah bilangnya di situ doang. Cuma itu masih keren lah ya. Prediksinya dia bisa memprediksi di masa depan Donald Trump akan jadi presiden gitu. Itu tahun 2000 kan. Soalnya. Tapi itu ada berdasarkan riset juga katanya. Sebenarnya gue nggak terlalu paham sih politiknya Amerika gitu. Maksudnya ketentuan eleksi presidennya peraturannya kayak gimana. Cuma yang gue dapet di luar dari dua parti akan ada partai ketiga tuh, partai ketiga dari bilioner biasanya. Dari data yang ada sih katanya kayak gitu. Dari sebelumnya ada siapa. Nah si penulis ini memprediksi di masa depan nanti si Donald Trump bakal jadi partai ketiga. Tuh. Itu buat jokes aja sebenarnya sih. Iya. Karena di masa itu kan dia bilioner tuh. Kalau gue dapatnya ini Riz. Jadi kan ini kan rilis pada tahun 2000-an ya. Iya. Nah di tahun 1999 akhir si Donald Trump ini ada omongan mau mencalonkan diri. Nah sebelum episode keluar tuh Bim. Nah setelah itu tapi dia batal. Kayak cuma ada mau mencalonkan diri. Hamin berapa lah anggap dia membatalkan gitu. Makanya episode dibuat. Gue ada lagi sebenarnya. Anjir. Padahal gue kira udah gue penutup nih. Gila, gue masih ada teori pendukungnya malah bro, anjing. Gak mau kalah gue. Faris dulu deh. Nah kalau gue, jadi yang scene persis banget itu, yang Donald Trump turun eskalator itu, jadi yang aslinya kan keluar duluan tuh di media. Nah jadi katanya siapa ya? Fox kalau nggak salah. Fox. Si Simpson ini punya Fox. Mungkin itu ke yang tadi kali ya. Ke teori yang pertama ya. Karena kan Simpsons punya Fox. Dia mungkin ngeledek rumah produksinya sendiri gitu. Nah si Fox ini ternyata dia punya akun YouTube. Namanya Animation Domination. Jadi itu suka bikin apa ya? Bikin animasi. Parodi. Iya, intinya sih di luar dari series mereka, dia suka bikin animasi untuk promosi seriesnya sebenarnya. Cuma cara promosinya itu dia bikin animasi ke kejadian nyata. Oh gitu. Nah salah satunya ini Donald Trump ini. Dia bikin ketika Donald Trump menang, si Animation Domination itu bikin episode satu klip untuk di YouTube-nya persisin yang Donald Trump turun eskalator itu pas lagi kampanye. Karena kalau bisa dilihat juga kualitas animasi jauh banget sih kalau dibandingin sama yang pas Lisa jadi presiden itu loh. Iya. Ini udah HD banget, line-nya juga udah rapih gitu. Iya. Ya, cuma ada satu ini juga bro, menang kan kalau misalnya menang tuh di daerah-daerah kan ada ya, misalnya satu negara Amerika terus bagian ini warna biru berarti milihnya Biden misalnya gitu. Nah, mirip banget sama yang Trump menang anjir. Ya itu yang di Animation Domination apa yang di episode 2000? Kalau itu yang di Animation Domination ya jelas lah karena kan itu sengaja dimiripin. Jelek kayaknya itu ya animasinya. Yang ini ya. Nggak tahu sih kualitasnya ya. Gue karena nggak terlalu ngikutin The Simpsons sih. Iya. Cuma kalau emang benar teorinya Faris yang Animation Domination itu ngebantah semua. Itu bukan teori sih. Apa? Oh bukan teori ya? Karena bisa dicek di YouTube-nya gitu. Ada. Oke, menarik deh ya. Tutup ya, closing ya. Tapi ini cukup spesifik nih. The Simpsons ramalan berikutnya nih. Oke. Karena jatuh ke pemain bola bro. Anjay. Cedera Neymar di Piala Dunia 2014. Oke, kita langsung aja dipersilahkan Neng untuk membacakan prediksi The Simpsons selanjutnya. Keempat, cedera Neymar di Piala Dunia. Pada tahun 2014, season 25 episode 16 yang berjudul You Don't Have to Live Like a Referee menceritakan Homer yang menjadi wasit Piala Dunia. Saat itu Homer memimpin pertandingan antara Brazil dan Jerman. Pemain andalan Brazil di episode tersebut bernama El Divo, dikenal sebagai pemain yang gemar diving, mirip dengan pemain asal Brazil yaitu Neymar Junior. Saat El Divo memasuki kotak penalti, ia terjatuh dan mengalami cedera parah.
Beberapa bulan setelahnya, The Simpsons seakan memprediksi hal ini akan terjadi. Saat Piala Dunia 2014, pertandingan antara Brazil dan Kolombia terjadi insiden serius yang mengakibatkan pemain andalan Brazil yaitu Neymar Junior mengalami cedera serius dan harus meninggalkan lapangan. Nah ini Neymar ini cukup mengerikan sih prediksi ini. Menurut lu gimana, Wet? Ini gue mau ngeliat El Divo-nya dulu, digambarinnya ya gimana sih? Ya Neymar sih harusnya sih penggambarannya. Ya soalnya maksudnya kan kalau misalkan Neymar cedera ya Riz ya. Neymar kan emang maksudnya kan jago banget gitu, udah pasti diincer lah. Ya, jadi kemungkinan cederanya tinggi. Beda kalau digambarinnya misalkan kiper kayak sarung tangannya lepas terus beneran terjadi kayak anjir nih beneran baru. Masalahnya El Divo-nya ini gue udah lihat klipnya ya. Dia tuh nggak di-tackle karena dia sering diving. Kayak dia jatuh sendiri di kotak penalti terus homernya kayak nggak berhenti gitu, dipikir bohongan gitu loh. Akhirnya ditarik keluar, dia bener cedera. Jadi kayak Vidal nendang nggak kena bola. Terus? Gitu El Divo-nya. Cederanya bukan karena di-tackle atau apa. Tapi ditarik keluar. Nah Neymar kan kalau bedanya Neymar kan cederanya dihajar dari belakang kan. Cuma inti poinnya adalah cedera gitu. Pemain andalan Brazil cedera gitu loh. Ya gue cuma kalau dibilang cocok lagi tapi gila banyak banget yang bener bro. Tapi menurut gue masih biasa aja sih. Kecuali dia bisa kebetulan timnya sama. Misalkan Brazil lawan, kalau itu kan Kolombia. Misalkan di kartunnya beneran tuh lawan Kolombia juga gitu. Itu baru dah gue percaya, wah nih orang nih ada apa-apanya. Menitnya terlalu ini Vet. Kalau ini timnya dia masih salah. Iya si Jerman sama Kolombia ya. Makanya. Terus juga yang satu di kotak penalti, yang satu sebenarnya Neymar di tengah lapangan loh gitu, seingat gue. Oke. Nextnya apa nih? Apakah membuat gue percaya? Anjir sejauh ini nggak ada bro. Chance terakhir gak nih? Chance terakhir. Ini terakhir. Terakhir. Gitu. Karena nggak tahu ya. Gue pikir 5 ini udah membuat Faris percaya aja. Tapi gue yang ngebaca aja udah cukup percaya saat itu, Pet. Apa emang konspirasi banget ya? Yang ini ya. Kayaknya kalau yang ini lumayan lah nih. Ini lumayan sih. Ini kita selanjutnya adalah kejadian gedung kembar WTC ya, 9/11 yang ditabrak sama pesawat teroris. Dan ini kita udah pernah bahas juga bro di podcast Opini Tengah Malam. Iya. Itu menarik banget, kita bahas sampai cukup detail. Ada 3 pesawat, kalau nggak salah 1 pesawat yang diselamatkan dengan heroik sama para penumpangnya. Iya benar. Gitu. Jadi bisa langsung dengerin aja di Opini Tengah Malam, atau mungkin di YouTube-nya ada ya? Ada kok. Ada di YouTube-nya ya gitu. Oke, langsung aja kita bahas peristiwa 9 September 2001. Kelima, peristiwa 9 September 2001. Pada episode The City of New York vs. Homer Simpson, di season 9 episode 1 terlihat sebuah poster majalah dengan tulisan New York, angka $9, dan gedung kembar. Yang diasumsikan itu adalah menara WTC. Episode ini rilis pada 21 September 1997 yang menimbulkan banyak teori di era sekarang. Hal ini terjadi karena 4 tahun setelah episode itu rilis, kejadian mengerikan terjadi. Kedua pesawat yang dikendarai teroris menabrak gedung kembar WTC dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Anehnya, tanggal kejadian itu adalah 9 September 2001. Kejadian ini dikenal sebagai peristiwa 9/11, mirip seperti poster pada episode The Simpsons. Waduh udah dah, gila dah, yang ini dah. Kayak udah nih, tapi yang ini gila bro. Lumayan sih, gila sih. Iya gak sih? Meskipun cuma kayak sebenarnya nggak ada implikasi ke prediksi ya jatuhnya, kayak cuma gambar gitu, cuma keren sih kebetulan. Prediksi, ini prediksi. Ini menurut gue cukup. Kalau dari posternya, kita lihat posternya bareng ya, 9/11 banget dan New York gitu loh. Gue bingung sih, maksudnya kalau yang lain tadi bentuknya lebih prediksi menurut gue, kayak misalkan dia benar-benar nyebutin gitu Donald Trump, gue harus membenarkan hasil kebobrokan Donald Trump, ex-presiden yang sebelumnya itu kan prediksi tuh. Dia nyebutin di masa depan Donald Trump bakal jadi presiden gitu dan akan digantikan Lisa. Tapi kalau di sini lebih ke, ini sebenarnya konteksnya juga kayaknya nggak ada sangkut pautnya ke ini kan ya? Nggak ada. 9/11 atau Manhattan, cuma satu frame ini aja nih. Iya. Menurut gue bisa jadi kebetulan atau mungkin emang prediksi. Gue sih masih percaya ini cukup prediksi ya, karena terlalu mirip untuk sebuah kejadian
miris gitu loh maksud gue. Enggak, maksudnya miripnya dalam segi apa? Maksudnya ini bukan mirip secara kejadian kan, lebih ke tanggal doang, tanggalnya mirip kan. Tanggal dan gedung kembarnya itu loh, 11, angka 11 dan gedung kembarnya gitu loh. Iya. Tapi ini ada kayak statement dari penulisnya nggak? Atau dari direktor si The Simpsons ini, Bim? Ini, yang ini. Wah, gue nggak nyari Fat karena udah seru aja. Karena udah goreng aja dah kayaknya dah. Iya. Coba karena mirip banget anjir. Tapi yang ini nih menurut gue, dia dibuatnya juga rilisnya 21 September lagi 97 ya, walaupun September doang sih mirip ya. Tapi kayak apa ya, peristiwa itu kan peristiwa yang besar banget ya. $9 terus gedung kembar yang angkanya 11 gitu. Aneh aja sih menurut gue. Yang ini cukup aneh walaupun gue gak nonton episode fullnya mungkin The Simpsons yang saat ini ya. Konteksnya kemana gitu gue gak tahu gitu. Tapi dengan posternya atau shotnya atau menggambarkan itu kayak ya ke highlight aja poster ini. Iya sih. Tapi pada saat itu menara WTC ini kayak icon apa bukan ya? Pasti udah icon lah. Pasti udah icon. Atau memang jangan-jangan dia ngegambar ini emang icon. Karena ya icon emang New York iconnya itu pastinya. Kayak Jakarta sama Monas. Yang tinggi juga kan gitu. Mungkin kalau di majalah Indo harganya 212 kali. $212 kan. Iya benar. Gimana Vet? Lu Vet? Yang gini Vet? Iya, ini sedikit susah untuk dijelaskan sih. Kalau gua cuma apa ya? Kalau misalkan pakai logika ya, ini di belakangnya emang mau cuma dibuat apa icon New York aja pada saat itu. Betulan sih jatuhnya. Iya. Kalau logikanya. Tapi lu ada fakta lain ya terkait The Simpsons ini? Terkait The Simpsons tentang misalkan adegan-adegan lain gitu. Ya, adegan lain. Lo ada gak yang lu? Paling yang gua tahu tuh yang sempat bikin kayak tercengang gitu ya. Apa ya? Yang ini dimakan sama harimau putih. Iya. Itu yang mana ya? Itu ada juga guys. Tahu nggak, Riz? Nggak tahu gua. Itu gila banget di episode The Simpsons itu ada sirkus ya, bener-bener sirkus dimakan sama harimau putih gitu. Itu keluar iya. episodenya 1993. Ya, kayak gue inget ya. Dan kejadian aslinya 2003 ya? Iya, 10 tahun 10 setelah tahun. itu. Ya walaupun 10 tahun lama juga sih, masih Iya. kan bisa Pakai aja kan prediksi. jedanya ya. Iya benar-benar. Itu gila sih, itu juga gila tuh. Tapi sama-sama harimau putih emang. Iya makanya. Tapi kalau yang di Simpsons itu sirkus juga ceritanya. Sirkus gak sih Vet? Lupa gue, pokoknya orang dah. Kayaknya Ini iya deh. peliharaannya, ya pokoknya salah satu ibaratnya majikannya gitu loh. Yang Oh kayaknya dia lagi ngadain tour ya Bim? lupa gue, pokoknya penangkalnya lah, yang nangkalnya lah. Tapi ya mungkin menurut gue ya tadi sih ketika gue baca The Simpsons ini sulit untuk percaya kalau ini kebetulan ya. Iya bener kata-katanya ya. Bener kan ya itu. Gimana kalau lu Vet tadi lu mau bahas pengarang lu? Oh iya. Oh yang tentang fakta pengarang ini ya. Jadi sebenarnya dari 116 pengarang itu Bim, memang kebanyakan yang dipilih emang orang-orang pinter Bim dari universitas ternama. Dari Harvard, MIT. Nah terus juga pada lulusnya tuh cum laude. Anjing. Jadi emang orang-orang pinter. Bidangnya kayak matematika, fisika, computer science gitu-gitu. Coba jadi kalau misalkan mereka ngebedah tuh lagi brainstorming, lu bayangin dah mereka ngeprediksinya apaan aja kan. Iya lah. Udah orang-orang pinter semua. Bener-bener. Dan mungkin itu salah satu yang bikin The Simpsons bisa sejauh ini kali ya, salah satunya. Karena penulisannya berdasarkan riset gitu. Iya, data juga pasti kan. Iya, karena apa ya, menarik aja gitu mungkin diikutin ceritanya. Dan setahu gue juga salah satu orang produksinya bilang satu episodenya mereka bisa makan waktu 10 bulan katanya Vet. Itu termasuk semuanya katanya riset sama animasinya katanya. 10 bulan. Hanya Kartun paling cuma 20 menit 30 menit kan? Satu episode apa satu season, Riz? Tadi sih yang gue lihat satu episode dibilangnya. Padahal animasinya juga biasa ya. Maksudnya nggak beda lah sama kartun-kartun yang sekarang gitu udah. Oh iya, berarti dia lebih ke pengembangan cerita mungkin ya? Iya, jualnya di situ ya? Komedinya. Iya, gokil. Kayaknya udah nggak bakal ada nih prediksi The Simpsons Part 2. Udah jelas anjing, gue udah capek-capek riset loh. Udah capek-capek kayak konspirasi banget anjir, gue sampai percaya loh. Udah pede gue, anjir. Tapi emang yang paling apa ya, yang paling bukan, kalau yang lain tuh kayak kelihatan ada risetnya gitu prediksinya. Yang 9/11 ini nih yang kayak bener-bener out of nowhere bisa mirip gitu sama yang kejadian nyata, karena ini kan kayak nembak aja gitu. Nembak prediksi. Kalau yang lain tuh masih kelihatan Donald Trump apa gitu kayak ada datanya gitu. Iya, apa
ya gue nggak tahu sih, tapi yang ini ibaratnya 1:100 ya. Mungkin. Tebakannya untuk ini ya. Gila sih, gokil. Ya, paling ada lagi fakta menarik lainnya? Udah habis sih. Ya paling segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Karena untuk episode ini gue yakin akan lebih ke gambar ketika kalian nonton YouTube-nya gitu. Iya. Tapi untuk full versionnya ada di podcast tentunya. Diskusi-diskusi tidak penting. Iya kan? Jokes-jokes yang mengarah ke jurang. Iya. Itu cuma ada di Noise gitu kan. Dan juga kalian jangan lupa kunjungi website Opini Tengah Malam, follow Twitternya, TikTok juga, Instagram, pokoknya banyak deh. Semua digital asset dari Opini Tengah Malam. Khususnya YouTube, kalian bisa langsung subscribe aja. Oke, segitu dari Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.